Halo teman-teman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Teman-teman, pada pelajaran ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus tahu apa saja kewajiban yang harus kita lakukan untuk negara kita. Mari kita belajar bersama. Hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Teman-teman, arti dari warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Pengertian lainnya adalah orang yang dilahirkan di Indonesia dari ayah dan ibu berwarga negara Indonesia serta bertumbuh kembang di alam Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak warga negara adalah mendapat perlindungan, mendapatkan pengajaran dan pendidikan, mendapatkan kehidupan yang layak seperti saat ini yang kalian rasakan. Lalu, kewajiban warga negara adalah menaati hukum yang berlaku, membela negara, membayar pajak, dan lain-lain. Nah, sebagai warga negara, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika kita menuntut hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, bagaimana pandangan kitab suci mengenai hak dan kewajiban? Mari kita contoh dari kisah Yesus yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Yesus mempunyai hak dan kewajiban, yaitu membayar pajak kepada Kaisar, merayakan Paskah Yahudi, taat pada hukum Taurat. Yesus berusaha mati-matian untuk mengajak orang bertobat. Sedangkan Yesus memiliki hak, yaitu boleh mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah dan bebas menggunakan rumah ibadat untuk berdoa. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah 100% warga negara Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh lupa akan kewajiban kita terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa kita adalah 100% Katolik. Teman-teman, kita memiliki seorang tokoh yang pernah menyatakan bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Tokoh tersebut adalah Monsinyur Sugio Pranoto. Arti dari pernyataannya adalah orang Katolik sungguh menyadari hubungannya dengan Allah. Maka kita pun punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Teman-teman, dalam pembelajaran tadi, Yesus memberikan teladan untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga meneladani kisah Yesus, yaitu melakukan kewajiban kita untuk negara dan gereja. Mari kita tunjukkan
bahwa kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Demikian pelajaran agama kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran agama berikutnya. Tuhan memberkati.